wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Aulia Fitri, NPM C1C0191175. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum video pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Bapak Madani Hatta, guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan buku acuan Dwi Martani, penerbit Salemba. Dan kali ini saya akan membahas mengenai bab 6, yaitu laporan konsolidasi. Pada bab ini, transaksi yang melibatkan entitas tetap berdasarkan transaksi hulu dan hilir dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang disusutkan dan yang tidak disusutkan. Pada kesempatan kali ini, yang akan dibahas merupakan aset yang tidak disusutkan. Entitas yang melibatkan transaksi induk dan anak tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan konsolidasi, yang boleh muncul hanya dengan pihak non-afiliasi. Berdasarkan PSAK nomor 16, aset tetap berguna untuk mendukung operasional suatu perusahaan. Yang pertama yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk. Jurnal eliminasi itu yakni penghentian aset tetap terbagi atas 3. Yang pertama, karena dijual. Yang kedua, ditukar dengan pihak lain. Dan yang ketiga yaitu dihentikan penggunaannya. Pencatatan atas aset yang dihapus terbagi 2, yaitu perusahaan anak sebagai perolehan aset tetap dan perusahaan induk sebagai disposal aset tetap. Selanjutnya, menentukan penjualan aset tetap, maka selisih harga jual dengan nilai buku di tanggal penjualan aset tetap akan terbagi 2, yaitu yang pertama, keuntungan ketika harga jual lebih tinggi, yang kedua, kerugian ketika nilai buku lebih tinggi. Keuntungan dan kerugian dikatakan telah direalisasikan terbagi atas 2, yang pertama untuk aset tetap disusutkan, yang kedua untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Untuk aset tetap disusutkan, misalnya peralatan mesin, bangunan, dan lain-lain, sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut dikatakan telah direalisasikan. Untuk aset tetap tidak disusutkan seperti tanah, ketika perusahaan anak menjual aset ke perusahaan induk dikatakan telah direalisasikan. Pencatatan atas penangguhan keuntungan penjualan tanah, yakni penjualan oleh perusahaan induk atau belum terrealisasi, maka jurnalnya didebit sebagai bagian laba, dikredit sebagai bagian dari investasi. Penangguhan keuntungan penjualan tanah atau pencatatan oleh perusahaan induk itu sudah terrealisasi, maka jurnalnya adalah pada debit yaitu investasi pada entitas anak, kemudian pada kredit laba pada entitas anak. Keuntungan dari transaksi hulu yang belum terrealisasikan dicatat induk secara penuh. Kemudian, jurnal eliminasi merupakan dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen yang dianggap tidak perlu dimunculkan dalam laporan konsolidasi. Dividen itu mengurangi investasi dan saldo laba. Penyesuaian dan jurnal eliminasi dipersiapkan untuk penyusunan laporan konsolidasi agar nilai yang tercatat sesuai dengan harga perolehan. Keuntungan dari transaksi hilir yang belum terrealisasikan dicatat induk sebesar porsi dari persentase kepemilikan tersebut. Pada transaksi hilir, kalau persentase kepemilikan tidak 100%, maka pelaporan disesuaikan dengan besar persentase kepemilikan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.